Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu kembali bersama saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan kembali meneruskan mengurai hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 266 bagian pertama. Seperti biasa, kita akan mulai dengan mengurai satu persatu hukum tajwidnya, bagaimana sebabnya, bagaimana cara bacanya, dan nanti di akhir kita akan coba baca ulang secara keseluruhan ayat 266. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayawaddu ahadukum. Ada idhar syafawi karena ada mim sukun yang bertemu dengan huruf hamzah. Cara membaca mim sukunnya masih bunyi asal, jelas bunyi dan tidak ditahan. Ayawaddu ahadukum Ada ikhfa hakiki, tingkatan dengungnya ikhfa aqrab karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf ta. Huruf ta tuh makhrajnya dekat dengan nun, jadi masih di ujung lidah, cuman bedanya nun ke gusi, kalau ta masih di pangkal gigi seri atas. Maka cara membunyikan nunnya adalah disamarkan, siap-siap mau bilang ta sambil ada dengungannya sedikit. Jadi masih besar kesamarannya. Ku mad tabi'i. Karena ada waw sukun sebelumnya dhammah, maka cara membaca huruf kaf yang baris dhammah kita panjangkan 2 harokat saja. Takuna lahu mad silah qasirah. Karena ada hak domir yang berbaris dhammah terbalik ya cirinya. Sebabnya adalah hak domir ini diapit 2 huruf hidup, huruf lam dan huruf jim, jadi nggak ada sukun ya. Dan huruf setelahnya ini bukan a, i, u, bukan hamzah. Maka hak domir yang udah ada baris panjangnya ini kita panjangkan 2 harokat. Jannatun. Nunnya gunnah musyaddadah karena nun bertasydid. Maka cara membunyikannya, huruf nun ini didengungkan, ditahan kurang lebih 2 harokat. Jadi bunyi n-nya itu ditahan dulu sampai ada getaran ke hidung. Jannatum. Ada idgham bi gunnah karena ada tanwin dhammah yang bertemu dengan huruf mim. Maka cara membaca tanwin dhammahnya ini adalah langsung masuk atau lebur ke huruf mim. Jadi bukan jannatun tapi jannatum, langsung mim dan tahan. Jannatum min. Ada idgham bi gunnah karena ada nun sukun bertemu dengan huruf nun. Cara membacanya, nun yang sukun dileburkan dengan nun kedua sambil dengung. Min, tahan. Ini boleh juga disebut dengan idgham mutamatsilain karena ada 2 huruf yang bertemu yang sama persis, sama makhraj, sama sifat, di mana huruf pertama sukun, huruf kedua berharokat. Cara bacanya sama, masuk dan dengung. Min nakhi. Khi mad tabi'i karena ada ya sukun sebelumnya kasrah, cara bacanya panjang, khi-nya 2 harokat. Min nakhilin. Ada idgham bi gunnah karena ada tanwin dhammah bertemu dengan huruf waw, maka cara membacanya tanwin dhammah ini leburkan dengan huruf waw, masuk. Jadi bukan nakhilin tapi nakhiliu sambil ada dengungannya, masuk sambil dengung. Min nakhil
Apabila kita berhenti di sini, hukumnya mad arid li sukun. Karena mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya alif, sebelumnya fathah, huruf yang disukunkannya ba. Maka panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat, asal konsisten dalam satu kali bacaan. Nah kemudian kalau berhenti, ba-nya ini pasti jadi sukun, disukunkan. Maka ada hukum tajwid namanya qalqalah kubra. Karena ada huruf qalqalah yaitu ba yang sukunnya ini karena kita berhenti atau disukunkan ya. Maka cara membacanya dipantulkan dengan pantulan yang besar. Wa'anad. Kita lanjut. Nah tadi kita bahas kalau berhenti. Gimana kalau tidak berhenti? Kalau tidak berhenti wa'ana, nanya ini hanya mad tabi'i. Karena alif sebelumnya fathah dan depannya tidak disukunkan. Maka bacanya cukup 2 harokat saja. Wa'anabil. Ada ikhfa aqrab karena ada tanwin kasrah bertemu dengan huruf ta. Cara bacanya samar dan ada dengungannya. Tapi masih jauh samarnya ya. Jadi nggak terlalu masih dekat dengan nun. Wa'anabil. Taj. Ada qalqalah sughra karena ada huruf qalqalah yaitu jim yang sukunnya ini sukun asli dan ada di tengah-tengah bacaan. Maka cara membacanya dipantulkan tapi pantulannya kecil dan tetap mengalir. Tajri. Huruf ra-nya dibaca secara tarqiq karena ra berbaris dan barisnya ini kasrah. Maka bacanya tipis, ringan tanpa harus mengangkat pangkal lidah kita. Tajri. Ri mad tabi'i karena ada ya sukun sebelumnya kasrah, maka bacanya ra-nya 2 harokat. Tajri min. Ada ikhfa aqrab karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf ta. Maka cara baca nun sukunnya samar-samar mau bilang tak sambil dengung. Sama ini samarnya masih lebih besar dibandingkan dengungannya. Min tahtiha. Kalau berhenti di sini hukumnya mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah. Bacanya panjang 2 harokat. Nah tapi dibaca panjangnya itu hanya saat berhenti saja. Sedangkan kalau tidak berhenti mad tabi'inya gugur. Karena huruf sukun ketemu sama huruf sukun. Alif sukun, huruf lam sukun. Huruf sukun ketemu huruf sukun, maka huruf sukun pertama lepas. Maka ha nggak punya pemanjang kalau alifnya lepas. Namanya takhallus bil hadfi. Jadi kalau wasol pendek. Min tahtihal langsung ke alif lam. Ini namanya alif lam qamariyah. Karena alif lam ketemu sama huruf qamariyah yaitu hamzah. Maka lamnya ini dibaca dengan jelas. Tahtihal an. Ada idhar halqi karena ada nun sukun yang ketemu sama huruf tenggorokan, huruf halqi yaitu huruf ha, maka nun sukunnya dibaca dengan jelas atau diidharkan. Min tahtihal anharu. Ha mad tabi'i apabila tidak berhenti ya, karena haknya barisnya fathah tegak. Maka haknya ini dipanjangkan 2 harokat. Al-anharu. Ra-nya ini dibunyikan secara tafkhim karena ra berbaris dan barisnya dhammah. Maka cara membacanya ra-nya ditebalkan dengan cara mengangkat pangkal lidah kita tanpa mengubah posisi makhraj dari huruf ra. Ru, anharu. Kemudian di hadapannya ada tanda waqaf namanya waqaf adamul waqfi atau waqaf mamnu yang artinya dilarang berhenti. Bagaimana kalau kita terpaksa berhenti karena nggak kuat nafas misal? Maka kita mundur lagi 1 atau 2 kalimah sebelumnya. Lahu. Hu mad silah qasirah karena ada hak domir yang diapit 2 huruf hidup dan huruf setelahnya yaitu fa bukan hamzah. Bukan a, bukan i, bukan u.
Maka ha domirnya ini dipanjangkan 2 harokat. Lahu fi mad tabi'i, karena ada ya sukun sebelumnya kasrah, maka fa-nya dibaca panjang 2 harokat. Fiha, ha ini berhenti ataupun wasal, hukumnya mad tabi'i karena alif sebelumnya fathah dan tidak ada huruf yang disukunkan depannya. Maka kalau berhenti di sini bacanya cukup 2. Lahu fiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nab. Jannatun min nakhilin wa a'nabin tajri min tahtihal anhar. Tajri min tahtihal anhar lahu fiha min kulli thamarati wa asabahul kibaru wa lahu dhurriyyatun du'afa فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah materi kita hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika merasa ada yang kurang atau ada yang keliru, silakan langsung ditulis di kolom komentar video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.